Masalah kesehatan seringkali timbul akibat air banjir yang tentu kotor ya, entah dari mana sumbernya, itu pasti dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti misalnya penyakit kulit, seperti itu. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memeringkat atau meranking daerah-daerah rawan banjir di Kabupaten Bandung menggunakan metode FAHP. Kemudian selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi untuk upaya mitigasi bencana banjir dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Utamanya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Artinya, apabila masyarakat mengetahui bahwa daerah atau tempatnya tinggal ini memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi, tentu masyarakat akan lebih aware atau lebih menyiapkan diri untuk terjadinya bencana banjir ya, terutama di musim-musim penghujan. Selanjutnya metode penelitian. Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process atau disingkat FHP. FHP ini adalah metode yang digunakan untuk membantu menentukan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti atau tidak jelas. Artinya, metode FHP ini adalah gabungan antara metode pengambilan keputusan dengan metode Fuzzy, yang mana FHP ini digunakan sebagai metode untuk menangani ketidakpastian dalam penilaian kriteria. Selanjutnya, langkah-langkah dari FAHP. Yang pertama, membuat struktur hierarki, yaitu menyusun masalah menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tujuan, kemudian dilanjutkan ke kriteria hingga sub-kriteria dari kriteria tersebut. Contohnya adalah misalkan tujuannya menentukan daerah rawan banjir, lalu kriterianya adalah curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, dan tekstur tanah. Lalu membuat triangular fuzzy number atau TFN, itu menggunakan angka fuzzy berbentuk segitiga untuk mengekspresikan penilaian yang tidak pasti. Lalu menentukan nilai sintesis fuzzy, yaitu menghitung nilai total untuk setiap kriteria dan subkriteria berdasarkan angka fuzzy. Yang keempat, menentukan nilai vektor dan ordinat difusifikasi, yaitu mengubah nilai fuzzy menjadi nilai pasti atau Crisp number, ini menggunakan metode difusifikasi. Dan terakhir, normalisasi nilai bobot vektor fuzzy, yaitu menormalisasikan bobot untuk mendapatkan peringkat akhir dari kriteria-kriteria tersebut. Lalu mengapa menggunakan metode FAHP? FAHP ini memungkinkan penilaian yang lebih fleksibel dan realistis dalam kondisi ketidakpastian, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan bisa lebih akurat. Selanjutnya, pengumpulan data. Data curah hujan, data kemiringan, ketinggian lahan, dan data tekstur tanah. Ini diperoleh dari studi literatur ya. Jadi seperti pada tabel
di sebelah kanan ini sudah ada data-data yang mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung beserta nilai-nilai curah hujan, kemiringan, ketinggian, dan tekstur tanah di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya masuk ke kriteria dan subkriteria. Apa itu kriteria dan subkriteria pada fuzzy analytical hierarchy process? Nah, kriteria adalah faktor-faktor utama yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi suatu hal. Jadi dalam konteks penelitian ini, kriteria adalah faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerawanan banjir di Kabupaten Bandung. Contohnya adalah kriteria utama pada penelitian ini adalah yang pertama curah hujan, kemudian kemiringan lereng, ketinggian lahan, dan tekstur tanah. Kemudian subkriteria adalah rincian yang lebih spesifik dari kriteria utama yang dapat membantu penilaian menjadi lebih mendetail. Subkriteria ini memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang bagaimana kriteria tersebut dapat mempengaruhi kerawanan banjir. Seperti pada tabel kriteria di sebelah kiri. Jadi kriteria utamanya misalkan adalah curah hujan, disusul dengan subkriterianya, yaitu kriteria curah hujan sangat tinggi, subkriteria hujan tinggi, sedang, dan terakhir subkriteria rendah, disusul begitu juga kriteria-kriteria yang lainnya. Nah, mengapa kriteria dan subkriteria ini penting dalam metode FAHP? Yang pertama adalah penilaian yang lebih terperinci. Misalkan dalam menentukan kerawanan banjir, kita tidak hanya melihat faktor umum seperti curah hujan, lalu dengan adanya subkriteria seperti curah hujan sangat tinggi, sedang atau rendah, kita jadi bisa mengevaluasi lebih detail bagaimana setiap aspek dari curah hujan ini mempengaruhi risiko banjir. Misalnya daerah yang memiliki curah hujan sangat tinggi lebih mungkin mengalami banjir secara mendadak seperti itu. Selanjutnya penerapan fuzzy analytical hierarchy process. Beberapa tahapan penerapan FHP secara umum yaitu pembentukan hierarki AHP, yaitu menyusun masalah menjadi struktur hierarki yang jelas. Itu dimulai dari tujuan, disusul dengan kriteria dan subkriteria, ya. Seperti pada diagram di sebelah kanan, diawali oleh tujuan, yaitu menentukan daerah paling rawan banjir, disusul dengan kriteria curah hujan, kemiringan. Kemudian perbandingan berpasangan fuzzy, yaitu membandingkan setiap kriteria dan subkriteria menggunakan angka fuzzy. Misalnya adalah curah hujan dengan kemiringan lereng ini untuk menentukan mana yang lebih penting dalam mempengaruhi risiko banjir.
Lalu yang ketiga, pengujian konsistensi, yaitu memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan konsisten dan masuk akal. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan didapat penilaian dan pemeringkatan daerah yang mana daerah paling rawan banjir dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, yang mana daerah yang memiliki ranking 1 atau daerah yang paling rawan banjir ini adalah daerah Kecamatan Ibun dengan memiliki curah hujan yang tinggi dengan tekstur tanah yang halus. Lalu Kecamatan Kertasari, lalu Kecamatan Pacet, dan disusul dengan Kecamatan Pangalengan yang memiliki kombinasi curah hujan yang tinggi dan kemiringan lereng yang cenderung rendah. Nah, daerah-daerah yang memiliki kombinasi curah hujan yang tinggi, kemudian kemiringan lereng yang rendah, dan ketinggian lahan yang rendah, dan tekstur tanah halus ini lebih beresiko mengalami banjir. Kemudian peningkatan atau perankingan ini juga dapat membantu menentukan prioritas daerah mana yang yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya mitigasi bencana banjir. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama adalah identifikasi kriteria. Nah, pada penelitian ini terdapat 4 kriteria utama yang mempengaruhi kerawanan banjir, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, dan tekstur tanah. Yang mana untuk kriteria curah hujan, kriteria ini penting karena intensitas hujan yang tinggi ini dapat meningkatkan volume air yang mengalir di permukaan sehingga dapat meningkatkan resiko banjir. Kemudian untuk kriteria kemiringan lereng, daerah dengan kemiringan lereng yang cenderung rendah lebih rentan terhadap banjir karena air kan mengalir lebih lambat dan lebih rentan untuk menggenang seperti itu. Kemudian ketinggian lahan, daerah dengan ketinggian lahan rendah daripada permukaan laut ya biasanya ini cenderung lebih mudah terkena banjir karena sifat air kan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan terakhir, untuk tekstur tanah dengan tekstur halus ini memiliki kemampuan penyerapan air yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang memiliki tekstur kasar. Kemudian selanjutnya penerapan fuzzy analytical hierarchy proses. Metode fuzzy analytical hierarchy proses ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan subjektivitas dalam penilaian kriteria. Kemudian yang terakhir, peningkatan daerah, yaitu menentukan daerah-daerah yang paling rawan banjir di Kabupaten Bandung yang meliputi Kecamatan Ibun, Kertasari, Pacet, dan Pangalengan.
Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bung Agung atas paparannya. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk paparan Bung Agung. Oke. Terima kasih ya Bung Agung. Nah, jadi teman-teman dapat kita ambil kesimpulan, ternyata penerapan fuzzy logic dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk daerah rawan banjir ya, daerah rawan banjir sekalipun gitu ya. Sungguh luar biasa. Nah, ini ilmu baru untuk kita semua. Oke, sebelumnya ini sudah beres ya paparan dari Bung Agung. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa meraih hand terlebih dahulu, nanti dari panitia, dari operator akan menyalakan mic-nya. Silahkan dua pertanyaan pertama dulu. Silahkan yang mau bertanya. Oke, ada, sudah ada. Mana tadi? Oh, silahkan dari operator bisa dibantu. Oke, operator bisa dibantu. Sudah bisa menyalakan mic-nya? Mas siapa? Mas Bahri ya? Sudah iya. bisa. Oke, baik, siap. Silahkan Mas, ada yang mau ditanyakan? Oke, izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahri Mukti Dawayana. Saya merupakan salah satu karyawan dari PT BKI dari Jakarta. Saya tertarik dengan pembahasan yang ada di webinar ini, terutama tadi penjelasan tentang FAHP ya. Jadi cara fuzzy analytical, hierarki dan proses kan. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalkan ini untuk Bung Agung ya, kalau FAHP ini digunakan untuk memprediksi itu kan atau mengetahui rawan-rawan titik banjir nih. Kalau misalkan kita mau gunakan untuk kalau misalkan nih kan di Indonesia kan juga banyak kejadian seperti gempa ataupun tsunami ataupun bencana lainnya lah. Itu apakah bisa diprediksikan juga menggunakan analytical ini atau gimana, Bung Agung? Atau misalkan selain FAHP itu yang lebih konkret lagi tuh, apakah ada cara lain lagi selain perkiraan dari ini? Paling gitu sih Bung Agung. Mohon arahannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Bahri. Dari mana Bung Agung, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu aja. Oke, barangkali ada lagi. Oke, dari Notulen silahkan dicatat terlebih dahulu. Lanjut, pertanyaan kedua, silahkan yang mau bertanya di raise hand terlebih dahulu. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Ayo, masih ada waktu teman-teman sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Sepertinya masih malu-malu nih ya teman-teman ya, masih malu-malu. Dilanjut saja untuk pertanyaan pertama, silahkan dari Bung Agung bisa menjawab pertanyaan pertama. Maaf Mas, barangkali pertanyaannya bisa diketik di kolom chat. Mas Bara, gimana? Oke, saya coba ketik di via chat ya. Di sini Mas, untuk chatnya nonaktifkan sama operator mungkin. Izin untuk dinyalakan. Oh ya, sebentar. Operator silahkan dinyalakan terlebih dahulu untuk kolom komentarnya. Sebentar Mas, ditunggu dulu. Tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Bahri itu, apakah FAHP ini bisa digunakan selain dari banjir, seperti itu Mas Agung? Yang saya tangkap tadi seperti itu. Jadi selain bencana alam banjir, apakah bisa diterapkan bencana alam yang lain? Seperti itu bukan Mas? Iya, betul. Jadi kan kalau banjir kan notabene-nya kan itu bisa dikatakan oleh curah hujan. Nah, kalau misalkan kita prediksikan kayak contoh tsunami, gempa dan lain sebagainya, itu kan ada beberapa titik yang dimana kayaknya sih bagi saya atau menurut saya itu juga bisa nih digunakan untuk FAHP. Tapi kalau untuk
Bung Agung sendiri ini apakah bisa kita menentukan secara spesifik titik mana aja sih yang paling rawan nih yang sering terjadi gempa atau mungkin tsunami dan lain sebagainya gitu. Yang notabene sih bisa dikatakan bencana alam sih. Tuh, paling gitu sih Mas. Karena kan saya juga sambil mempelajari juga perihal FHP juga ini kan. Jadi memang kalau di Jakarta itu di PT BKI itu kan terkenal juga offshore dan onshore kan, darat dan lautnya kan. Saya juga di PT BKI ini sebagai informasi teknologi juga. Jadi kalau misalkan ini bisa saya gunakan juga untuk nanti ke depannya kan, apalagi kalau onshore nih ya. Jadi saya tuh pengen membuat sistem di mana sistem ini tuh bisa memprediksikan, oh ini tempat mana aja nih, mungkin di Natuna atau di mana yang bisa digunakan. Oh ini memperkirakan dan harus bisa maksudnya mempersiapkan lah, meminimalisir kejadian hal itu tersebut terjadi gitu. Paling gitu sih Mas. Oke, Mas Agung silahkan. Bisa apa ada yang lain mau bertanya juga atau mau dijawab dulu Mas Agung? Sambil nunggu barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silahkan teman-teman, selain Mas Bahri ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu. 2 pertanyaan pertama, sudah 1 ini yang masuk. Ayo teman-teman, barangkali masih ada waktu. Kalau tidak mungkin langsung dijawab saja oleh Bung Agung. Oke, baik. Terima kasih Mas Bara ya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan apakah metode Fuzzy ini dapat digunakan untuk memprediksi bencana alam yang lain atau tidak, menurut saya itu bisa saja dilakukan. Perhitungan metode FHP ini bisa saja dilakukan untuk melakukan prediksi terutama prediksi gempa ya. Tapi menurut saya yang jadi permasalahan adalah apakah untuk memprediksi gempa ini cocok menggunakan metode FHP atau tidak, bagaimana hasilnya ini akan maksimal ataukah tidak gitu. Karena bencana gempa bumi ini sendiri adalah fenomena alam yang kompleks ya, jadi sangat sulit diprediksi dengan akurasi tinggi gitu. Seperti itu barangkali Mas Bara. Oh, berarti memang FHP ini didesain mungkin ya, maksudnya dibuat untuk yang dimana bisa memprediksi hal yang skala prediksinya itu nggak terlalu tinggi, kayak misalkan kan kalau tadi mungkin Bung Agung berbicara kalau skala banjir itu kan masih bisa kita riset datanya secara banyak lah, karena kan Indonesia kan juga curah hujan kan, jadi bisa diprediksi dengan skala yang cepat lah dan diketahui. Coba kalau misalkan gempa atau tsunami itu mungkin bisa aja, cuma memang tingkat fleksibilitasnya dalam pencocokannya itu bisa jadi berhasil ataupun tidak ya Mas. Jadi intinya sih bisa aja, cuma untuk tingkat keakuratannya ya itu menjadi masih ragu ya Bung. Ya, itu yang masih diragukan. Berbeda halnya kalau seperti memetakan daerah bencananya seperti itu Mas. Kalau untuk memetakan daerah itu bisa dilakukan dengan metode FHP seperti itu, khusus untuk memetakan daerah gitu. Oh, berarti kalau hanya untuk memetakan ataupun misalkan
titik A sampai titik Z itu berarti kita bisa lah ya kalau pakai FHP ya. Iya, betul betul. Oke. Makasih Bung Agung. Terima kasih, terima kasih. Baik. Terima kasih atas dari Mas Bahri ya pertanyaannya. Lumayan memberikan wawasan untuk kita semua. Nah, tadi kan pertanyaannya FHP itu bisa digunakan oleh dengan bencana yang lain atau tidak? Jawaban Bung Agung bisa, tapi ternyata memang kalau memang untuk penggunaannya khusus untuk pemetaan seperti itu. Semoga masih menjadi pertanyaan lagi untuk kita untuk menggugah mencari informasi yang lebih dalam lagi. Oke, pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman, mumpung masih ada waktu sebelum ke pemateri selanjutnya, silakan raise hand. Oh ya, ini ada yang mau bertanya dari Bung Setio Dwi Cahyono. Silahkan, bisa on mic, Bung Setio. Baik, di sini izinkan saya ingin bertanya. Oke, apa hasil perkenalkan, nama saya Setio Dwi Cahyono. Saya ingin bertanya, apa hasil akhir dari penelitian ini dan bagaimana hasil tersebut dapat digunakan oleh pihak berwenang? Cukup. Oke, terima kasih Bung Setio. Dari Bung Agung bagaimana? Mau langsung dijawab? Saya langsung jawab aja kalau gitu ya. Oke, terima kasih Setio atas pertanyaannya. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya hasil akhir dari penelitian ini ya. Juga bagaimana hasil tersebut untuk digunakan oleh pihak berwenang. Betul. Nah, hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan daerah-daerah yang paling rawan banjir di Kabupaten Bandung ya, seperti yang ditunjukkan pada tabel hasil tadi, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Pacet sampai Pangalengan yang merupakan daerah paling rawan banjir berdasarkan perhitungan FHP. Nah, untuk hasilnya dapat digunakan oleh pihak berwenang bagaimana? Itu tentunya bisa digunakan sebagai perencanaan dan mitigasi bencana. Itu menyusun rencana mitigasi banjir yang lebih efektif dengan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi atau yang termasuk ranking 1 tadi. Kemudian dapat dilakukan juga untuk rencana pengalokasian sumber daya, yang mana mengalokasikan sumber daya dan anggaran ya biasanya ini akan lebih efisien untuk upaya pencegahan banjir. Selain itu, yang lebih utama adalah dapat meningkatkan kesiapsiagaan, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah terutama dalam menghadapi berbagai potensi banjir, termasuk dapat juga untuk penyuluhan sebagai edukasi tentang bahaya banjir dan juga langkah-langkah untuk memitigasinya. Begitu, Mas Setio. Bagaimana Mas Setio? Apakah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada para teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sungguh luar biasa sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi di sini kita berpacu dengan waktu ya teman-teman. Kita lanjut ke pemateri kedua saja ya. Terima kasih atas paparannya kepada Bung Agung. Sebelumnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ayo kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Bung Agung. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua, pembicara kedua. Nah, pembicara kita kedua ini
pada hari ini saya bacakan biodatanya terlebih dahulu ya. Ini lahir di Bandung, besar di Bandung, tapi bisa ngomong Sunda, bisa ya. Ini lahir pada tanggal 18 Desember 2002, bekerja sekarang sebagai full stack developer di PT Solas Langgeng Sejahtera. Nah, ini paparan artikel miliknya ini yang akan disampaikan berjudul Deteksi Kanker Kulit berbasis Deep Learning dengan algoritma CNN dan RNN. Ini 2 algoritma, teman-teman. Kenapa ini kok kanker kulit? Sedangkan kita kan deteksi bencana gitu ya. Kok ini ngebahas tentang kanker kulit? Nah, ini penyakit ya. Kalau membahas tentang penyakit, teman-teman, penyakit itu termasuk ke dalam kategori bencana, tapi bencananya itu non alam. Ini menurut siapa? Menurut BNPB ya, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya ini materinya cukup menarik dan out of the box ya. Sungguh bahkan bukan out of the box ya, without the box gitu ya. Kalau bahasanya itu seperti itu. Nah, tidak berlama-lama kita sambut pemateri kita, siapa namanya, yaitu Bung Valentio Aditama. Bagaimana Bung Valen? Suaranya apakah sudah bisa masuk ke sini? Coba dites suaranya. Halo, apakah ada suara saya? Oke, sip, sudah masuk Bung Valen. Oke, suaranya sudah bagus. Sebelumnya saya pantun dulu ya. Maju terus di depan mantan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bung Valen. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kepada saya waktu. Terima kasih juga teman-teman yang masih stay di malam hari ini. Mungkin kita cukup melelahkan ya di malam ini, tapi cuman tidak melelahkan juga untuk ilmu yang kita bermanfaat ini juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan aku untuk mempresentasikan deep learning ini, itu tentunya adalah deteksi kanker kulit menggunakan CNN dan RNN. Oke, izinkan saya juga untuk presentasi ya teman-teman. Di teman-teman semua ini udah tampilkan ya presentasinya? Oke, sudah ada Bung. Oke, nah baik, perkenalkan dulu, nama saya Valentio Aditama. Di sini saya akan menjelaskan judul yang terkait dengan deteksi kanker kulit berbasis deep learning itu dengan algoritmanya CNN dan RNN. Nah, dari itu kenapa sih aku memilih jenis kanker kulit tersebut? Jadi mungkin kita akan sedikit dulu membahas tentang kanker kulit gitu ya sebenarnya. Padahal umumnya juga kita sering lihat di luar sana pun, bahkan di kita pun juga setiap orang pasti memiliki kulit gitu kan tentunya. Nah, maka dari itu kita harus mengawarekan atau mewaspadakan terhadap kanker kulit ini gitu teman-teman. Bahkan yang sebagai kita tahu seperti contohnya tai lalat pun itu juga sebenarnya udah merajuk termasuk dalam kanker kulit. Tetapi itu adalah tai lalat itu termasuk dalam kanker kulit yang jinak gitu teman-teman. Nah, makanya dari itu mari kita untuk mendiskus lagi lebih lanjut tentang kanker kulit ini gitu. Nah, sebelum kita masuk, ini ada beberapa jenis kanker kulit dulu terlebih dahulu. Ada melanoma nevus, ada melanoma, meaning keratosis like lesions, basal cell, cyanoma, atipic keratosis, vascular lesion, dan dermatofibroma. Nah, di dalam kurung kurawal ini, itu dalam artinya kita akan menggunakan labelan data pada deep learning. Nah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut itu. Nah, contohnya seperti melanotic nevus ini, kita akan membahas dulu ya teman-teman sedikit perbedaan antara jenis-jenis kanker kulit yang lain. Nah, melanotic nevus ini juga sering disebut sebagai tai lalat, teman-teman, yang tadi aku bilang. Nah, itu adalah pertumbuhan kulit yang umumnya berwarna coklat atau hitam. Mereka terdiri dari sel-sel melanosit yang memproduksi pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Nah, meskipun kebanyakan melanotic itu bersifatnya jinak, teman-teman, nggak berbahaya, tapi cuma ada beberapa jenis yang dapat berpotensi berkembang menjadi kanker kulit juga. Nah, yang kedua ini ada melanoma. Melanoma tuh kelihatannya seperti kayak hitam, full gitu, tapi cuman kelihatannya seperti ini gitu. Nah, di melanoma ini itu adalah jenis kanker kulit yang berkembang dari melanosit, sel-sel yang menghasilkan pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit itu seperti kayak hitam gitu, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk kanker kulit yang paling serius dan dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh jika tidak didiagnosis dan diobati sejak dini. Nah, yang selanjutnya ini ada bening keratosis like lesion itu seperti ini gambarnya teman-teman. Ini lebih ke bercak. Nah,
Kalau bening keratosis like lesionis ini juga itu dikenal sebagai lesi keratosis jinak, adalah pertumbuhan kulit yang tidak bersifat kanker. Namun lesi ini juga sering muncul pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya itu tidak memerlukan perawatan medis kecuali mengganggu atau menunjukkan perubahan mencurigakan. Nah, jadi tetap sih, walaupun itu bersifat jinak dan tidak kelihatan bahwa itu baik-baik saja, tapi cuman jika ada berdampaknya lebih kelihatan, ya harus segera ditanganin kepada pihak kepada pihak medis gitu. Nah, kalau yang ini itu adalah basal cell carcinoma, itu lebih ke warna kulitnya itu bulat lingkar tapi cuman ada jendolannya. Bisa berwarna pink apa hitam juga, teman-teman. Nah, kalau untuk basal cell carcinoma ini itu adalah jenis kanker kulit yang paling umum biasanya juga berkembang pada bagian kulit yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, dan tangan juga. Nah, meskipun tumbuh perlahan dan jarang menyebar ke bagian tubuh lain, penting juga untuk mengobatinya agar tidak menyebabkan kerusakan lokal yang lebih parah. Nah, yang selanjutnya ini ada actinic keratosis. Itu seperti kelihatannya agak kalau di tangan ini seperti kelihatannya agak membakar gitu ke kemerah-merahan dan juga bisa di area wajah. Nah, actinic keratosis ini juga dikenal sebagai solar keratosis. Itu adalah lesi kulit yang disebabkan oleh kerusakan akibat paparan sinar matahari yang jangkanya panjang. Nah, mereka dianggap sebagai lesi perang kanker karena memiliki potensi untuk berkembangnya menjadi karsinoma sel squamosa, suatu jenis kanker kulit juga. Nah, yang selanjutnya ini ada vascular lesions. Ini lebih ke kayak bercabang, tapi cuman dia ini agak lebih ke jaring gitu ya. Kelihatannya ada urat-uratnya gitu loh, saraf-sarafnya. Nah, itu adalah lesi vaskular ini kelainan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada kulit atau jaringan di bawahnya. Nah, lesi ini tuh bisa bersifat bawaan, itu ada dari sejak lahir, teman-teman, atau enggak didapatkan berkembangnya kemudian. Nah, lesi vaskular ini juga dapat bervariasi dari yang jinak hingga yang memerlukan intervensi medis tergantung pada jenis dan lokasinya juga, teman-teman. Nah, yang terakhir ini juga ada dermatofibroma. Itu lebih ke mungkin kalau misalnya kita lihat di gambar itu ada di daerah punggung juga mungkin ya, yang kelihatannya itu hitam, hitam terus juga menjenolkan juga gitu ya, munculkan di area kulit. Nah, kalau misalkan kita lebih detail lagi, dermatofibroma itu adalah tumor jinak yang biasanya muncul pada kulit. Nah, mereka sering tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius dan jarang berkembang menjadi kanker. Nah, dermatofibroma juga umumnya muncul sebagai nodul kecil dan keras di kulit. Nah, yang dapat berwarna coklat atau merah muda juga. Nah, mereka paling sering ditemukan di kaki, tetapi dapat terjadi di bagian tubuh mana saja. Nah, kenapa sih kita harus tahu gitu antara kanker kulit dan tidak, dan juga kita juga susah gitu kan untuk memprediksi itu semua, kita termasuk penyakit kulit mana sih yang harus kita tahu juga. Nah, karena kenapa? Inilah pentingnya deteksi dini. Deteksi dini adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa dari ancaman kanker kulit, teman-teman. Kanker kulit yang terdeteksi pada tahap awal memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk diobati dengan sukses. Nah, dengan pemeriksaan kulit gitu ya, karena rutin juga dan kewaspadaannya juga kita harus tinggi juga terhadap perubahan warna kulit. Nah, kita juga dapat mengenali tanda-tanda awal kanker itu seperti apa. Contohnya yang tadi melanoma, karsinoma, sel basal, dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, mungkin kita akan merincian dulu masuk ke dalam teknologi dalam diagnostik medisnya gitu ya. Nah, meskipun teknologi diagnostik medisnya telah berkembang pesat juga ya di era modern sekarang ini. Nah, tantangannya tetap ada, teman-teman, seperti biaya yang tinggi, kebutuhan akan pelatihan tenaga medisnya, dan integrasi teknologi dalam sistem kesehatan yang ada. Nah, masih banyak banget teman-teman yang harus kita pikirkan gitu. Tapi namun dengan kemajuan berkelanjutan mungkin teknologi ini juga memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kualitas perawatan kesehatan di masa depan. Nah, dengan penerapan teknologi yang tepat juga sistem kesehatannya global menjadi lebih responsif, teman-teman, bisa jadi efisien, berfokus pada kebutuhan pasien. Nah, kita akan mulai membahas lebih mendalam lagi tentang CNN gitu. Apa sih itu CNN? Nah, CNN ini adalah Convolutional Neural Network. Itu adalah jenis arsitektur dalam deep learning, teman-teman, yang dirancang khusus untuk mengolah data berstruktur seperti gambar. Nah, kalau misalkan untuk gambar untuk objeknya gambar gitu ya, teman-teman, ya kita digunakan harus yang menggunakan CNN lebih tepatnya gitu kan, karena objek inilah yang kita bakal mendeteksi gitu seperti
ini tuh termasuk dalam jenis kanker kulit yang mana gitu kan. Nah, karena itu kita harus membutuhkan algoritma ini, teman-teman. Nah, jadi CNN juga telah menjadi fondasi utama dalam banyak aplikasi pengenalan pola visual, termasuk pengenalan objek, deteksi wajah pun juga mereka pakai CNN, dan pengenalan tulisan, sekian banyak lagi itu. Nah, struktur CNN itu seperti ini ya, teman-teman, kalau misalkan kita lihat. Nah, dari awal itu CNN ini kita akan menginputkan gambar terlebih dahulu, entah itu baik di 5x5, 3x3, atau bahkan berapa pixel gitu. Nah, untuk struktur CNN ini dia itu lebih masuknya ke dalam pixel gitu, teman-teman. Kita akan mendetail lagi lebih ke dalam lagi untuk mengenai slide selanjutnya, tapi cuman kita akan membahas dasarnya dulu ya di sini ya. Nah, dari awal itu kita menginputkan satu gambar gitu ya, contohnya teman-teman. Nah, dalam satu gambar ini oleh CNN ini akan digunakan itu konvolusionalnya gitu, teman-teman. Jadi konvolusional itu di dalam gambar itu kan mereka mempunyai pixel gambar gitu kan ya. Misalkan 5x5 berarti 5 pixel kayak 5 pixel juga, teman-teman. Nah, setiap pixel yang ada dalam gambar itu akan dideteksi oleh CNN ini. Nah, sehingga mendeteksi untuk beberapa pixel itu setiap itu harus menjejer sehingga habis gitu pixelnya di gambar tersebut. Nah, setelah itu dia akan melakukan pooling gitu ya. Itu akan lebih mendalam lagi untuk mendeteksikannya pada suatu pixel gitu, teman-teman. Nah, itu terus berlanjut sehingga itu sampai selesai, teman-teman. Nah, setelah itu jika semuanya itu udah selesai, itu akan masuk ke dalam klasifikasi, teman-teman. Ngeliatin pertama itu ada flatten itu adalah yang tadi itu dideteksi atau diidentifikasi oleh konvensional ini, nanti dia akan dijadikan satu dimensi lagi, teman-teman. Dilihatin semua dalam pixelnya itu. Terus juga menggabungkan lagi sebuah hasil yang ada, dan di softtext ini kita melihat bahwa terprediksi identifikasi mana sih yang kita lihat gitu kan. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut juga ya. Nah, jadi layer konvolusional itu pada lapisan ini juga terjadi operasi konvolusi antara filter kernel. Nah, dengan gambar input yang tadi. Jadi filter ini juga berukuran kecil, yang tadi aku sudah sebutkan juga, itu bisa berapa kali berapa juga, dan bergerak menyeluruhi semua bidang ada di gambar itu, dan untuk menghasilkan fitur-fitur lokal seperti tepi, garis, atau pola yang lebih kompleks. Nah, di sini juga di layar konvensional ada beberapa fitur juga seperti padding dan stride. Kalau padding ini dia dalam satu gambar memberikan satu padding di clearingin gambar itu digunakan untuk mempertahankan dimensi outputnya, teman-teman. Nah, kalau stride ini itu langkah. Jadi setiap stride itu si CNN ini dia akan mengidentifikasi beberapa pixel yang harus dilewati gitu kan menggunakan stride ini. Nah, kita juga bisa mengesetkan berapa stride sih jumlah langkah itu yang akan kita tentukan gitu. Nah, setelah itu ada ReLU itu Retrieved Linear Unit. Itu setelah hasil dikonvolusi segala macam sebelumnya. Nah, fungsi ini diaktifasi oleh ReLU gitu kan, diterapkan untuk menambahkan non-linearitas ke dalam jaringan. Nah, ReLU ini juga mengkonversi nilai yang awalnya itu negatif itu menjadi 0 atau mempertahankan nilainya itu menjadi positif. Nah, selanjutnya itu adalah layer pooling atau pooling layer. Nah, dalam pooling layer ini kita memiliki ada dua di sini contohnya. Ini ada max pooling atau average pooling dan pooling operations. Kalau yang max pooling atau average pooling itu layer ini mengurangi dimensi spasial dari representasi gambar. Hal ini membantu mengurangi jumlah parameter dan komputasi dalam jaringan serta menghasilkan invariansi terhadap penggeseran kecil dalam gambar. Nah, selanjutnya ini ada pooling operations, itu beroperasi secara terpisah pada setiap channel dari gambar input. Nah, selanjutnya ini lebih masuk ke dalam klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini ada namanya fully connected layer atau yang bisa disebut FC layer. Itu adalah beberapa lapisan konvolusi dan pooling itu yang udah dicoba proses oleh mereka. Nah, representasi fitur ini juga gambar ini dikonversi menjadi vektor fitur dan disambungkan ke dalam jaringan saraf yang sepenuhnya terhubung atau disebut juga fully connected sesuai dengan namanya. Nah, lapisan ini juga digunakan untuk menghasilkan keluaran kelas atau nilai-nilai regresinya nanti.
Nah, selanjutnya ada regularization layer. Ini lapisan yang dapat mencakup teknik seperti dropout untuk mencegah overfitting dengan menyalakan beberapa unit sama pelatihan. Jadi overfitting itu yang kita nggak mau inginkan, karena kenapa? Overfitting ini juga terjadi untuk pembelajaran mesin secara otomatis, tapi overfitting ini juga bisa menghasilkan bencana untuk si prediksi itu akan salah gitu teman-teman. Jadi nggak sesuai harapan kita juga gitu. Nah, setelah CNN kita bahas, mungkin akan dilanjutkan untuk RNN ya. Ini apa tuh RNN? Nah, bisa kita sebut RNN itu adalah Recurrent Neural Network. Nah, Recurrent Neural Network itu adalah tipe jaringan saraf yang digunakan untuk memproses urutan data. Contohnya seperti teks atau deret waktu. Nah, berbeda dengan CNN yang cocok untuk data spasial, contohnya kayak gambar yang kayak tadi kita sebutkan juga. Nah, RNN ini itu dirancang untuk menangani data yang memiliki dependensi temporal atau urutan. Nah, jadi RNN ini tuh cocok untuk data-data yang sebelumnya kita coba untuk training gitu ya. Nah, RNN ini juga menyimpan beberapa hasilnya dari si prediksi tersebut sebelumnya dari waktu ke waktu. Nah, jadi tugasnya RNN itu seperti itu, teman-teman. Nah, strukturnya tuh seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat, sepertinya yang ada di kiri itu sebenarnya sama aja penjelasannya. Mau yang di kiri dan unroll itu, kalau misalkan kita lihat lebih detailnya itu memanjang, teman-teman. Nah, jadi misalkan contoh gitu ya, di RNN yang X1, Y1 dan S1 ini dia menyimpan beberapa hasil yang udah kita training gitu ya, contohnya misalkan. Nah, training ini juga dia masuk ke dalam RNN dan juga dia mengingat sesuatu itu di dalam RNN yang X1, S1, Y1. Kemudian nanti selanjutnya di X2, S2, Y2 dia juga akan mempelajari hal yang baru dia itu, dan juga dia juga ingin mengingat nih X1, S1, Y1 dia juga ingin tahu juga ternyata ternyata output yang sebelumnya juga udah ada di X1, S1, Y1. Nah, berkelanjutanlah seperti itu sehingga data kita tuh habis, teman-teman. Nah, makanya contohnya itu strukturnya seperti itu kalau RNN. Dia mengingat ke urutan deretan waktu sebelum-sebelumnya lah gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lebih detail lagi, apa itu RNN? Nah, jadi kalau misalkan di dalam RNN itu ada simpat temporal. Nah, kita apa sih simpat temporal itu? Nah, RNN ini memiliki kemampuan untuk mengingat, teman-teman, apa yang saya bilang tadi, informasi dari iterasi sebelumnya menggunakan memori internal atau state. Nah, hal ini memungkinkan RNN untuk membenarkan urutan masukan dengan baik. Dan selanjutnya ada shell atau unit. Itu unit dasar dalam RNN disebut shell atau unit RNN. Nah, pada setiap langkah waktu, unit ini menerima masukan dan state memori internal dari langkah sebelumnya. Nah, terus ada yang ketiga ini terakhir itu ada loopback. Loopback ini adalah ada hubungan kembali loop yang sebelumnya udah diingat oleh RNN gitu kan. Nah, dalam struktur RNN ini juga memungkinkan informasi untuk dijaga dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi hal ini tuh memungkinkan RNN untuk mengatasi masalah yang melibatkan urutan masukan. Jadi dia bisa mempelajari dari deretan waktu sebelum-sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih saya memilih untuk mengkombinasikan CNN dan RNN ini dalam deteksi kanker kulit? Jadi ini menurutku pas gitu ya, teman-teman, buat digunakan CNN dan RNN ini. Nah, jadi kalau misalkan CNN dan RNN ini itu digabungkan menjadi satu karena si CNN ini tugasnya untuk identifikasi gambar-gambar yang kita pilih, dan RNN ini menugaskan untuk dia memberikan mengingat ke masa lalu gitu ya, teman-teman, hasil-hasil dia, inputan yang sebelumnya dia masukin gitu, contohnya data ini, data itu, segala macam gitu sih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, CNN dan RNN ini merupakan pendekatan yang kuat dalam deep learning untuk menangani data yang memiliki struktur ruang dan waktu. Contohnya seperti video atau urutan gambar bergerak. Nah, kombinasi ini juga memungkinkan model untuk secara efektif memanfaatkan kekuatan CNN dalam mengekstraksi fitur spasialnya dari gambar serta kekuatan RNN dalam memahami dan memodelkan urutan data dari waktu ke waktu juga. Nah, dari situ pembahasan kita akan masuk memulai untuk mungkin metode-metode yang saya pakai ini untuk mendeteksi kanker kulit itu seperti apa ya. Nah, untuk persiapan datanya kita akan mungkin sedikit asik ya, karena ini data kita pun akan bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Nah, dari yang pertama ini, nama datasetnya itu saya mendapatkan skin cancer MNIST HAM1000. Nah, konten dia ini berisi dataset 10.015 gambar resi kulit dan juga data yang ada di Excel, CV-nya.
yang diklasifikasikan dalam 7 kategori yang berbeda yang sudah kita sebutin jenis-jenis kankernya. Nah, gambar-gambar ini diambil dari berbagai sumber klinis juga tentunya yang memastikan variasi yang baik dalam data. Nah, di dalam data Excel ini kita bisa lihat ini ada 10.016 ternyata ya teman-teman. 10.015 sorry. Nah, di data Excel ini udah saya temukan juga dan pas kali ini topik yang bagus juga untuk dibicarakan. Mungkin kita lihat juga di sini ada license ID, itu memberikan terhadap ID-ID data-data yang lainnya, dan image ID ini adalah data-data yang ada nanti di folder lain teman-teman. Nanti dari CCVT akan ngelinkin ke folder yang kita tuju gitu. Nah, DX ini adalah tempat jenis kanker kulit yang kita udah sebutkan tadi. Nah, DX type-nya ini tuh termasuk dia dalam urgensi harus perawatan kah atau segala macam, itu dari DX type. Di age-nya itu adalah di dataset ini itu menunjukkan dia umurnya berapa, dan seksnya itu adalah dia pria atau wanita, dan lokasinya itu ada di bagian mana aja, entah itu ada di kuping, muka, ada di punggung, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat data gambar ini juga udah saya kumpulin juga dan juga udah terkumpul. Ini semua datasetnya yang ada di dalam. Ini berisikan semua informasi mengenai kanker kulit yang kita tadi sebutkan gitu kan. Nah, kenapa sih kita butuh pelatihan model gitu teman-teman? Nah, jadi model deep learning ini tuh membutuhkan pelatihan untuk belajar mengenali pola dan fitur dari data yang diberikan. Tanpa pelatihan juga model nggak bisa apa-apa gitu untuk kemampuannya bisa memprediksi yang lebih akurat. Nah, jadi ya seperti halnya seperti anak kecil, kita harus bisa mempelajari dan ngasih tahu juga bahwa ini tuh sebenarnya ini loh gitu. Jadi sama seperti sistem pun, kita harus melatih sistem ini supaya agar mereka bisa memprediksi lebih akurat. Nah, library-nya itu yang saya gunakan kali ini itu adalah menggunakan TensorFlow. Apapun juga bisa. Mensupportkan itu memprediksi atau bisa melatih model itu tersebut gitu. Nah, kita mulai masuk aja ke demo ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin satu. Oke, mungkin kalau misalkan aku mulai untuk menjelaskan semua data deretan kode ini mungkin akan lama juga, terlalu lama juga ya teman-teman, mungkin akan saya skip juga. Ini ada beberapa source code yang udah saya tambahkan dan juga udah saya ketik. Nah, jadi ini untuk memprediksi semua hasil yang akan kita gunakan itu kita harus mengkode ulang dulu gitu teman-teman. Misalkan contoh yang kita gunakan ini dalam TensorFlow itu untuk bisa melatih model tersebut itu harus berapa lama atau segala macam, atau akurasinya itu harus kayak gimana. Nah, inilah dia fungsinya untuk kode ini kan. Kita harus bisa memprediksi itu dengan menggunakan tulisan dengan akurasi saya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, di bawah sini itu ada tes akurasinya, itu ditotalin itu 10.000 data. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan library keras ya teman-teman, itu juga sangat memakan waktu sehingga 3 jam lebih untuk menghasilkan model, dan itu pun akurasinya hanya mendapatkan 40% aja teman-teman. Nah, maka dari itu saya juga mengcombine dengan TensorFlow, itu lebih jauh sih TensorFlow untuk memprediksinya kan. Nah, akurasinya pun juga ini terbilang sangat bagus juga. Jadi akurasi itu masuknya lebih bagus di antara 70 sampai 70 ke atas teman-teman. Jadi 70 ke atas, bahkan maupun 99% juga itu malah lebih bagus lagi akurasinya kalau makin tinggi teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan di 80% akurasinya. Nah, terus juga saya udah membuatkan confusion matrix-nya. Nanti kita bahas juga ya confusion matrix-nya. Nah, klasifikasi reportnya pun juga terbilang cukup baik juga gitu untuk hasilnya. Nanti kita akan bahas sih biar kita nggak bingung juga. Nah, dan F1 score-nya itu dia ada di 0,80 ya, artinya itu di 80% juga gitu teman-teman. Nah, mungkin training ini juga hanya memakan waktu 15 menit aja teman-teman menggunakan TensorFlow. Nah, dari situ mungkin kita akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai confusion matrix. Nah,
kita lihat di sini conversion matrix ini itu sebelumnya saya menggunakan training data itu ada dalam kode itu namanya epoch. Epoch itu mungkin training data, misalkan kita epoch ini dimasukin ada dengan value 25 gitu ya. 25 berarti dia training data sama 25 kali terus-terusan gitu teman-teman. Nah, itu menghasilkan data akurasinya cuma hanya sebesar 60% aja. Nah, saya berpikiran karena kenapa 60% gitu kan. Saya menambahkan juga akurasi datanya. Bagaimana sih saya bisa menambahkan akurasi data tersebut? Mungkin dengan cara epoch tersebut dinaikin lagi menjadi 50 atau 100. Nah, untuk di 80% ini saya mendapatkan itu dari epoch-nya 100. Berarti dia nge-training 100 kali dia terus mengulang gitu ya, teman-teman. Nah, pada hasilnya itu keluar 80%. Di 80% ini saya akan melakukan hasil dari cross validation-nya gitu kan. Pertama dari conversion matrix-nya. Kita lihat dulu nih conversion matrix-nya ya. Di conversion matrix ini kita lihat di sini ada true sama predicted. Nah, kalau misalkan dia true ini, contohnya ya, di sini ada bagian AKIK itu dia jenis kanker kulit. Kalau misalkan AKIK dia masuk ke dalam 27, nah terus diprediksinya dia itu dalam dia itu true gitu ya teman-teman. Wait bentar ya. Nah, jadi kalau misalkan 27 itu masuk ke AKIK, sorry. Ini kan ngalangin teman-teman, bentar ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi kalau misalkan AKIK di 27, ini itu dia memprediksi bahwa kalau misalkan 27 itu dia tertinggi gitu kan ya, dengan nilai inputan dia yang keluarnya itu ada 27 prediksi dia. Nah, 27 prediksi dia itu kalau misalkan semakin tinggi prediksinya dia itu ke dalam true sebelah kiri ini, itu artinya dia prediksinya benar, dan hasil prediksinya itu AKIK di bawah AKIK juga, itu artinya dia pas gitu dalam posisi AKIK tersebut jenis kanker kulitnya. Nah, kita akan melihat dari sisi AKIK lain, contohnya seperti BCC. BCC ini dia ada 1, artinya dalam 1 dan 50100 ini, itu artinya teman-teman yang lainnya pun juga AKIK ini misalkan memprediksikan 27. Nah, sisanya itu ada yang masuk juga teman-teman. Ada kesalahan prediksi jatuhnya. Kayak contoh, di sini ada 1, berarti ada salah prediksi 1 yang masuknya itu ke dalam BCC. Nah, kemudian ini ada 5 lagi nih di BKL untuk jenis kanker kulitnya. Itu juga dia masuk ke dalam salah prediksi teman-teman. Nah, makanya kita harus melihat diagonal ini conversion matrix-nya. Kalau misalkan diagonal matrix-nya itu kelihatan benar-benar kelihatan dan yang lainnya itu rendah, bahkan bisa 0, itu lebih baik dan lebih bagus teman-teman. Jadi tidak akan salah memprediksi bahwa si conversion matrix ini juga memperlihatkan training data yang kita training itu sesuai dengan prediksi yang kita inginkan juga teman-teman gitu. Nah, sama halnya dengan BCC juga. BCC juga dia memiliki 20 prediksi yang benar, tapi cuma di sisi lain kayak AKIK itu dia punya 5 prediksi yang salah. Terus di BKL juga dia punya 2 prediksi. Terus di DF juga dia punya 1 yang salah. Nah, seperti itu sampai ke bawah teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini juga udah cukup bagus ya akurasinya. Ini pun udah di 80%. Apalagi kalau misalkan yang di bawah dari itu, misalkan dari 60-40, itu malah makin hancur teman-teman untuk conversion matrix ya, untuk memprediksi ke depannya itu bakal gagal dan susah untuk diprediksi. Nah, maka dari itu akurasi itu sangat tinggi, itu mempengaruhi juga dari prediksi ke depannya. Gitu, teman-teman. Nah, hasil klasifikasinya juga itu dilihat. Ini ada beberapa deskripsi. Ada precision, recall, advanced score, dan support. Nah, di akurasinya ini juga kita udah obrolin juga ya. Ini juga udah dapat 80%. Di macro average juga di angka precision itu 80, 79, di advanced score-nya 79. Dan weekend average-nya juga ada di 0,81, di recall-nya 0,80, dan di advanced score-nya di 0,80. Nah, di setiap pelabelan ini tuh sebenarnya ini tuh jenis-jenis kanker kulit yang tadi gitu teman-teman, kayak AKIK, terus ada BBC segala macam gitu.
Nah, kalau misalkan kita ingin lebih tahu lebih lanjut itu mengenai klasifikasi reportnya, kayak gini teman-teman. Nah, di kelas 0 itu udah saya tambahin juga, ini adalah penyakit actinic keratosis, itu akiek yang tadi paling tinggi itu dari 27. Nah, presisi dia ada di 79%, recall dia ada di 79%, dan F1 score-nya juga ada di 79%. Support dia ada 34. Nah, interpretasinya itu adalah model ini cukup baik juga dalam mengidentifikasi kelas ini, meskipun ada beberapa false positif dan false negatif. Yang tadi aku bilang juga, itu ada beberapa jenis kanker kulit yang salah prediksi teman-teman. Makanya dari itu, ini sangat belum maksimal sepertinya, tapi cuman biar teman-teman juga bisa membayangkan bahwa ini pun juga harus bisa ditingkatkan, dikembangin lagi gitu. Nah, di kelas 1 itu ada BCC, itu basal cell carcinoma. Presisi dia ada di 91%, recall dia ada di 69%, F1 score dia ada di 78%, dan support dia ada di 29%. Nah, interpretasi ini presiden tinggi menunjukkan bahwa ketika model memprediksi kelas ini, prediksinya juga biasanya benar, namun recall yang lebih rendah menunjukkan bahwa model gagal mengidentifikasi banyak instance dari kelas ini juga. Nah, dari kelas 2 dari BKL, Benign Keratosis Like Lesions, juga prediksinya bisa dilihat di 54, recall-nya 75, advance score-nya di 62, dan support-nya 20. Ini juga terinterpretasi juga precision yang rendah menunjukkan banyak false positif, namun recall yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model juga dapat mengidentifikasi sebagai sebagian besar instance dari kelas ini. Nah, di sini ada DF di kelas 3 ini, yang tadi pelabelan kita sebelumnya. Ini ada dermatofibroma, itu presisi dia ada di 93%, recall dia ini sempurna di 100%, di F1 score dia hampir mendekati 100%, support dia dari 26. Nah, interpretasinya ini model sangat baik juga. Jadi kalau misalkan ini terbilang baik teman-teman. Dalam mengidentifikasi kelas ini juga sangat sedikit dan tanpa false negatif. Jadi itu kalau misalkan kelihatan nih ya di confusion matrix-nya, itu kalau misalkan lambang di pinggir-pinggirnya dia itu 0 di jenis kulit yang lain, itu artinya memprediksi dia bagus gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada kelas 4 itu masuknya ke mel itu melanoma. Jadi presisi dia di melanoma ini di 76, recall dia ada di 62, F1 score dia ada di 68, dan supportnya 21. Interpretasinya itu presisi dan recall-nya lebih rendah menunjukkan bahwa ini tuh modelnya memiliki beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi kelas ini secara akurat teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada melanotic navy, itu presisi dia ada di 78%, recall-nya ada di 74, F1 score-nya ada di 76, dan support itu di 19. Interpretasinya itu model cukup baik dalam mengidentifikasi kelas ini dengan sedikit false positif dan false negatif. Nah, yang terakhir ini dari vascular lesions, itu presisi dia juga di 78%, recall-nya 74, F1 score-nya 76, support-nya 19. Interpretasinya ini model cukup baik juga teman-teman dalam mengidentifikasi kelas ini dengan sedikit false positif dan false negatif. Nah, akurasi yang didapatkan kita ini adalah 80%. Artinya, model ini memiliki akurasi keseluruhan sebesar 80%, yang berarti model memprediksi dengan benar 80% dari seluruh instance-nya gitu. Nah, dalam makro average ini, makronya di 80% juga. Presisi dia 80, recall 79, dan F1 score-nya 79. Interpretasinya itu rata-rata tidak berbobot dari semua kelas. Itu memberikan bobot yang sama pada setiap kelasnya. Nah, yang terakhir ini ada weighted average. Ini dia masuk ke 81%. Presisi di 81, recall-nya 80, dan advance score-nya juga 80. Interpretasinya ini rata-rata berbobot dari semua kelas, mempertimbangkan jumlah instance di setiap kelasnya. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai teknisnya seperti itu, teman-teman. Nah, aku juga akan membahas juga beberapa sedikit hasilnya itu keunggulan dari sistem berbasis deep learning itu seperti apa. Jadi keunggulan itu banyak banget dari deep learning, bahkan bisa memprediksi segala sesuatu yang kita inginkan, teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan ada beberapa. Di sini ada deteksi otomatis screening massal. Nah, ini juga seperti yang kita bahas juga sekarang di deep learning ini memungkinkan deteksi otomatisasi kulit yang mencurigakan. Nah, secara cepat dan efisien dari gambar dermatoskopi atau gambar kulit biasa. Nah, ini juga memungkinkan screening massal yang lebih efektif dan dapat membantu dalam diagnosis lebih awal. Nah, selanjutnya ini ada pengenalan pola yang kompleks juga, teman-teman.
di CNN ini juga memiliki kemampuan untuk mengenali pola visual kompleks dalam gambar seperti tekstur, bentuk, dan perubahan warna yang subtil pada kulit manusia. Hal ini sangat berguna dalam mendeteksi tanda-tanda kanker kulit yang mungkin sulit diidentifikasi oleh mata manusia atau bahkan oleh metode computer vision tradisional. Nah, sebenarnya kan kanker kulit ini juga susah untuk memprediksikannya. Seperti ini tuh masuknya kemana dan kemananya. Nah, makanya adanya dalam sistem ini juga bagus untuk mendeteksi. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, ada beberapa gangguan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, pengenalan pola yang kompleks juga ini yang kita bahas tadi ya. Itu sebenarnya juga mengapa saya memilih kanker kulit ini, karena ya karena kanker kulit juga kita hidup bersama-sama di dalam ruang lingkup yang sama juga teman-teman, bahkan bisa di luar, di dalam rumah, bahkan kita bisa di dalam hutan segala macam. Nah, maka dari itu lebih baiknya kita bisa memprediksi bahwa penyakit kulit ini termasuk kanker kulit yang mana dan penyakit itu termasuk kanker kulit atau tidak gitu. Nah, masa depannya gitu ya untuk deep learning dan dalam diagnostik medisnya gitu ya teman-teman. Pengembangannya model multimodal, itu integrasi data dari berbagai sumber seperti gambar medis, CT scan, teman-teman mungkin tahu juga MRI atau gambar kulit. Nah, catatan medis elektronik juga dan data genomik untuk mengembangkan model deep learning yang lebih holistik dan dapat memberikan diagnosis yang lebih akurat tentunya. Nah, yang kedua juga mengembangkan algoritma self learning, itu penelitian juga terhadap algoritma deep learning yang mampu belajar sendiri juga, nah teman-teman, dan dari data baru dan mengadaptasi modelnya terhadap perubahan dalam praktik klinis yang dapat berkembangannya ilmiah baru gitu teman-teman. Jadi bahkan pengembangan algoritma self learning juga itu bisa dia bisa belajar sendiri gitu teman-teman. Nah, itulah kehebatannya dari deep learning ini gitu. Nah, kesimpulannya dari semua hasilnya itu, jadi deep learning ini memiliki potensi besar tentunya dalam meningkatkan diagnostik medis dengan mengembangkan model yang kita tadi udah bahas, dan tentunya juga mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, memberikan prediksi personalisasi, dan mendukung monitoring pasien secara kontinu, teman-teman. Nah, tantangannya juga ini seperti interpretabilitas model dan keamanannya data perlu diatasi juga melalui kolaborasi lintas disiplin dan mengembangkan regulasi yang sesuai. Nah, dengan penelitian dan validasi yang tepat, deep learning juga berpotensi mengubah paradigma perawatan kesehatan menuju perawatan yang lebih akurat, efisien, personal gitu teman-teman. Jadi itu sih hasil dari pembahasan kita kali ini. Jadi kedepannya mungkin untuk deep learning ini juga bisa semakin memprediksikan semakin akurat juga dan lebih mudah, dan juga mungkin untuk membantunya tenaga-tenaga medis di luar sana juga gitu. Nah, mungkin hasil dari paparan ini cukup sekian, dan terima kasih teman-teman atas waktunya juga. Akan saya kembalikan juga kepada moderator. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih banyak Bung Valen. Semuanya tepuk tangan dulu. Oke ya. Oke, teman-teman. Tadi sudah kita tahu ya, dapat kita simpulkan. Ternyata algoritma atau dua algoritma tersebut, algoritma deep learning itu dapat di-compare ya untuk mendeteksi penyakit kanker kulit. Nah, tapi selain kanker kulit tersebut juga bisa digunakan untuk diagnostik medis ya. Sungguh luar biasa sekali pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman sekalian. Bung Valen masih standby ya. Silahkan dua orang yang ingin bertanya meraise hand terlebih dahulu. Sesi pertanyaan ini, silahkan. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Enggak? Ini ada dua dari M. Januar Indra. Silahkan, mungkin bisa open mic dan sekalian perkenalan nama dan domisili. Halo, suara saya kedengaran? Jelas, sangat jelas. Oke, baik. Saya Muhammad Januar Indra Praja. Saya juga mahasiswa informatika dari Unibi, kelas reguler. Rumah saya di Bandung. Oke, baik. Saya ingin bertanya untuk Bung Valen ya. Bung Valen, nah
kalau yang saya tangkap tadi, jadi metode CNN ini itu kan untuk deep learning sebuah gambar ya. Nah, jadi begini. Pertanyaan saya itu, saya nggak tahu ya, bukti nyata atau kasusnya ada di dunia nyata itu belum udah ada. Kira-kira kalau CNN ini itu kan tadi kalau dari berdasarkan penjelasan kalian kan CNN itu lebih dominannya berfokus pada satu objek, satu titik ya. Jadi kayak misalnya tadi tai lalat atau apa gitu ya, kanker kulit itu kan fokus pada satu titik gitu ya, karena emang titiknya jelas itu ya, satu foto itu. Nah, memungkinkan nggak kira-kira kalau teknologi atau metode ini itu bisa berkembang dan misalnya dia itu bisa mengidentifikasi dalam satu foto yang dimana satu foto itu terdapat beberapa banyak atau banyak objek gitulah, jadi nggak cuma satu gitu. Nah, kalau menurut pendapat Valen, apakah memungkinkan atau tidak, bagaimana? Oke, baik. Terima kasih MJ Nur Indra apa banyakkan ya. Ya, sebenarnya itu kalau misalkan yang tadi disebut oleh Januar Indra itu kelihatannya misalkan kalau misalkan itu kan satu foto atau misalkan satu foto gitu ya, terus banyak banget objek-objeknya kayak misalkan itu jenis kanker kulitnya di mana-mana aja kan ya tentunya. Nah, itu juga sangat bisa dan itu terdeteksi oleh prediksinya gitu teman-teman. Jadi misalkan contoh gitu ya, memisalkan dalam satu badan area punggung belakang itu memiliki misalkan 2 kanker kulit misalkan ya, kanker kulit yang tadi tai lalat atau kan dengan yang misalkan melanoma gitu ya. Nah, itu kalau misalkan di antara 2 itu nanti kan mungkin kedepannya bisa diperkembangin lagi untuk pendeteksiannya ini contohnya gitu ya teman-teman. Misalnya di dalam 2 objek ini itu terlihat satu dia lebih ke kanker kulitnya jenis apa nih? Oh, ternyata dia lebih jenisnya ke jenis tai lalat dan itu pun kayaknya sebagai prediksinya jinak gitu. Itu nggak apa-apa dan satunya lagi, oh ini termasuk ke dalam jenis kanker kulit melanoma gitu ya. Dan terbilang dia harus ditangani oleh pihak medis. Nah, itu kan juga kita bisa mendeteksi bahwa objek-objek tersebut bisa kita beritahu juga gitu kepada usernya tentunya. Nah, dan juga mungkin dengan pelabelan bahwa si yang jenis kanker kulit itu berwarnanya kotak merah di dalam foto tersebut gitu teman-teman. Nah, maka dari itu itu sangat bisa memungkinkan terjadi gitu. Soalnya ada beberapa juga yang saya lihat, contohnya kayak misalkan kita di luar kanker kulit gitu ya. Ada misalkan bahwa si satu pohon ini dia bisa mendeteksi beberapa banyak buah kayak misalkan ada buah pisang, terus ada buah apel, misalkan atau buah semangka, itu juga bisa memprediksi. Halnya sama dengan teknologi ini. Jadi nanti dalam satu foto bisa melabelkan bahwa kanker kulit ini, oh ternyata masuk ke ini nih. Yang satu lagi labelnya masuk ke satunya lagi, gitu, Januar Indra. Mungkin dari situ jawabannya udah sesuai apa belum? Oke, dapat dimengerti. Cukup. Oke, makasih banyak Januar Indra telah bertanya. Siap. Oke, terima kasih kepada Mas Januar Indra ya. Selanjutnya masih ada satu penanya lagi, barangkali ada yang mau resen. Nah, sudah ada satu lagi dari Mas Alpiandi M. Solihin ya. Silahkan Mas bisa open mic dan memperkenalkan nama juga domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandi Solihin, asal dari Kota Bandung, ingin bertanya mengenai bagaimana RNN dapat dipakai dalam konteks deteksi kanker kulit pada materi yang dipaparkan. Terima kasih. Oke, sorry Alfiandi, bisa diulangi lagi? Oke, diulangi lagi ya. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya bagaimana RNN dapat dipakai dalam konteks deteksi kanker kulit pada materi yang dipaparkan. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya ini teman-teman. Terima kasih juga Alfiani telah bertanya. Jadi RNN ini juga digunakan untuk deteksi kanker kulit ini tepatnya ya. Kita juga sudah membahas sebelumnya. Karena RNN ini juga kan dia bisa secara penjelasan gitu ya, secara teorinya itu. Jadi si RNN ini tuh dia dalam deretan waktu itu dia bisa menyimpan sebuah informasi yang telah dia dapatkan gitu. Jadi contohnya misalkan dalam
image ini itu dia seperti contohnya jenis kanker kulit akik gitu ya. Terus dia nanti ke depannya itu ada lagi misalkan variasiannya apa kayak gimana gitu. Nah si RNA ini tugasnya kan dia menyimpan informasi deretan waktu ya gitu teman-teman, bahkan bisa sampai berapa panjangnya juga dalam deretan waktu gitu. Nah sehingga si RNN juga ditugaskan untuk semua deretan waktu dan informasi yang dia dapatkan juga bisa menyimpan jadi panjang gitu teman-teman. Nah jadi penggunaan RNN dan CNN ini tentunya sangat tepat gitu untuk deep learning skin cancer ini gitu. Mungkin Alfiandi untuk jawabannya gimana? Udah cukup? Cukup. Terima kasih, Oh iya, Kang Valen. sama-sama Kang Alfiandi. Oke, terima kasih kepada Mas Alfiandi. Ini masih ada yang mau bertanya nih dari Bung Valen masih memberikan, saya masih ada sih waktunya. Bung Valen siap ya? Nggak apa-apa ya. Satu pertanyaan lagi dari ini siapa? Mbak Mubina ya. Silahkan coba open mic dan juga memperkenalkan nama juga domisili. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Mubina Borista dari Bandung. Di sini saya ingin bertanya, tadi itu kan saudara Valentio itu kan menjelaskan tentang akurasi, presisi, recall, F1 score dan support. Itu tuh apa ya kalau boleh tahu? Soalnya kan itu istilah asing ya gitu. Jadi saya tuh nggak tahu artinya itu apa. Terima kasih. Oke, baik Mbak Mubina, terima kasih telah bertanya ya. Nah, jadi sorry juga aku kelewat untuk masalah itu. Jadi sebenarnya kayak advance score, presiden recall itu masuknya ke dalam keseimbangan data yang udah kita training gitu. Nah, jadi itu tentunya kita harus mencari tahu juga bahwa keseimbangan data yang telah kita training tadi model itu udah cukup bagus apa belum. Nah, itu masuknya lebih ke keseimbangan datanya gitu, keseimbangan data dalam kelas-kelas yang lainnya juga gitu sih. Gimana? Cukup nggak untuk jawabannya? Kalau artinya sendiri itu apa? Kayak akurasi itu apa? Presisi itu apa? Recall itu apa? Support itu apa gitu? Maksudnya tuh lebih ke arah situ sih. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat akurasi gitu ya, kalau misalkan kita akurasi kan mungkin teman-teman juga kita lihat ya, kalau misalkan untuk akurasi itu dia itu lebih masuknya ke dalam akurasi prediksi dia itu hasil dari totalan dia training data udah berapa persen kan. Nah, kalau misalkan dari presisi recall dan dia itu kan lebih masuknya ke dalam keseimbangan data. Nah, cuman kalau misalkan untuk lebih rinciannya lagi, kita akan lebih banyak membahas gitu ya untuk lebih rinciannya, seperti contohnya kan yang tadi disebutkan kan recall pada deep learning gitu ya. Nah, kalau misalkan recall pada deep learning itu juga kan metrik ya yang mengukur rasio dan data positifnya yang benar, terus juga ditemukannya dari seluruh data positif. Nah, recall itu menunjukkan apakah model machine learning ini juga dapat menemukan semua objek kelas targetnya atau gimana gitu. Nah, sebenarnya pembahasan ini juga lebih mendalam lagi dan lebih memperinci lagi sebenarnya. Tapi cuman untuk lebih tepatnya itu keseluruhan data ini itu adalah masuknya keseimbangan data. Jadi memprediksi semua kelas yang tadi pelabelan 0 sampai 6 ini itu dia lebih ke lebih ke keseimbangannya gitu loh, nggak ini tuh terlalu besar dan yang contohnya pelabelan yang lain tuh kelasnya lebih sedikit gitu. Nah, cuma seperti itu aja sih untuk si hasil klasifikasinya gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Mbak Mubina ya. Ya lumayan ya, tadi maksudnya F1 score dan lain-lain itu adalah sebagai evaluasi. Jadi untuk evaluasi ketika kita menggunakan machine learning atau deep learning ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke penghujung acara ya teman-teman. Tidak terasa sudah mau pukul 9 ya, 21.00. Pertemuan hari ini telah memberikan kita banyak wawasan. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bung Palen. Tepuk tangan dulu kepada Bung Palen, teman-teman semua. Oke ya. Oke, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Kita sudah banyak memberikan wawasan, teman-teman sudah mendapatkan banyak wawasan dan juga
Kami sangat berterima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi pengetahuan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi, ya, dalam memberikan pertanyaan, terus saling yang belum puas terus bertanya, seperti itu ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam upaya kita untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan lebih baik di masa depan. Terakhir, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Tepuk tangan untuk panitia kita. Oke, banyak sekali ya tepuk tangannya. Oke, saya tutup dengan pantun lagi. Kopi pahit belum diminum, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk sertifikat, teman-teman nanti kami kirim di grup ya linknya. Jadi silakan teman-teman nanti dicek terus secara berkala di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Agung geus lega. Alhamdulillah, Pak. Oke ya, itu sudah dilakukan, tapi ada beberapa hal yang masih harus dijadikan catatan ya. Jadi lebih pede lagi ya Agung ya. Valen sudah bagus, Agung lebih pede lagi Agung ya. Nah itu kan, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Oke. Nah tadi ada titipan dari Pak Kaprodi ya Bu Fen ya. Sudah disampaikan belum tadi Bu Fen? Oh yang ini apa survei sudah di kelas di kelas sudah. Oh sudah disampaikan ya. Tolong itu diisi ya. Tolong itu diisi karena itu menyangkut dengan masa depan kalian juga ya. Jadi tolong itu kuesionernya diisi karena itu digunakan nanti untuk akreditasi ya. Jadi nitip ke Erlangga nanti ya, cek satu-satu itu kawan-kawannya udah pada ngisi belum gitu ya. Nah, kalau belum citak aja kan itu. Gitu ya. Ya, jadi itu ya. Nah, biar memperingan kerja Bu Fenia juga ya. Gitu. Karena nanti bolak-balik nanti ditagih terus itu, gitu ya. Untuk pengisian LED-nya nanti nggak beres-beres kalau itu belum kalian isi kan gitu. Ya. Oke, itu silakan nanti daftar hadirnya nanti tolong diserahkan ke saya atau ke Bu Fenia nanti ya. Daftar hadir. Ini tadi di-record nggak? Di-record nggak? Di-record, Pak. Di-record ya. Nanti rekamannya